Tapi di halaman 17 di sana diberikan judul mengenal surah Al-Fatihah. Jadi kita mengenal terlebih dahulu sedikit ya tentang surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini berjumlah berapa ayat? 7 ayat. Ayat pertamanya apa? Bismillah. Ayat terakhirnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah ini jumlahnya 7 ayat. Ayat pertamanya basmalah. Meskipun nanti ada ikhtilaf para ulama qiraat, di antaranya kalau kita Imam Hafs An-Nasir termasuk di dalam mushaf itu ayat pertamanya di mana? Di basmalah. Nanti ada di mushaf yang lain. Ya, contoh di mushafnya Imam Warash misalkan. Kalau nanti antum beli mushaf Warash itu ayat pertamanya ada di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keduanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, kelimanya Ihdinas Shiratal Mustaqim, keenamnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat 6. Nanti di dalam mushaf yang lain alaihim pertama itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ke-7. Jadi tetap 7 ayat ya, meskipun nanti ada khilaf para ulama tentang letak ayatnya. Ya, adapun susunan ayat mulai dari basmalah, Alhamdulillah Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, yang pertamanya basmalah kemudian akhirnya waladdallin, itu tauqifi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian juga surah Al-Fatihah ini surah yang keberapa turunnya kepada Nabi dari surah Al-Alaq urutan kelima. Jadi Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddatsir, terakhir apa? Yang kelima Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini tartib nuzulnya kepada Nabi itu urutan kelima setelah yang awalnya adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai ke-5. Termasuk surah Makkiyah ya, ini termasuk surah Makkiyah. Jadi diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah. Selain surah Al-Fatihah juga surah ini memiliki nama-nama surah. Nah, di antaranya nanti di dalam surah Al-Fatihah memiliki nama surah. Ya. Di antaranya adalah Ummul Kitab. Dan ini dijelaskan ya, ini langsung dari Nabi, Ummul Kitab. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Ya, induknya apa? Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung ya makna-makna yang ada di dalam surah-surah yang lain. Ya, tentang akidah ada, tentang al-ibadah, tentang kehidupan, tentang hukum-hukum ada di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan tentang qasas, tentang kisah-kisah ada di dalam surah Al-Fatihah. Contohnya di dalam akidah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di sana ada rububiyah, asma wa sifat ya, uluhiyah juga ada. Kemudian al-ibadah. Al-ibadah, pokok ibadah itu ada di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian manhaj al-hayat. Ya. Ada di mana? Di antaranya ada di ayat terakhir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada isbatun nabi, ada penetapan Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga adanya jalan thariq ya untuk mencapai hidayah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga dijelaskan di ayat terakhir ada awsafun nas atau kelompok-kelompok manusia. Ya, di antaranya ada orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, para siddiqin, anbiya, shalihin, dan juga ada orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan Allah. Ya, di antaranya adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Di sini dijelaskan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu al-Yahud, sedangkan ad-dallin itu adalah an-Nasara. Lebih rincinya nanti kisah tentang Yahudi dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Itu banyak nanti menceritakan
tentang Yahudi, baik di zaman Nabi Musa alaihissalam ataupun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Baqarah dari ya Bani Israil, ya, nanti ada kisah-kisah tentang Yahudi. Yahudi di zaman Nabi dari mulai juz pertama ya, di Afatot Mauna, itu diantara kisah Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan ya, kisah-kisah Nasara nanti lebih banyak juga dikisahkan di surah Ali Imran. Jadi nanti ada kisah-kisah ya seperti itu. Baik, ini seputarnya tentang surah Al-Fatihah. Kemudian Sab'ul Masani, disebut juga Sab'ul Masani, yaitu 7 surah yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Karena surah ini diulang-ulang di dalam sholat. Ya, diulang-ulang di dalam sholat, bahkan tiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga disebut Al-Quranul Azim, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan Sa'id bin Mu'alla, ya, aku akan ajarkan surah yang paling agung, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian juga dinamakan surah Al-Hamdu, surah Al-Hamdu. Kemudian juga dinamakan surah As-Salah. Kenapa dinamakan As-Salah? Dikarenakan surah ini dibaca dalam sholat, bahkan menjadi rukun dari sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nah, adapun yang kenapa dinamakan surah Al-Hamdu? Karena terkadang Nabi langsung menyebutkan lafaz Alhamdu di awalnya. Contoh misalkan ketika beliau mengajarkan surah Al-Fatihah kepada Sa'id bin Mu'alla, ya Allahu suratin fil Quran, langsung beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga menjadi titik perbedaan kenapa para ulama itu mencantumkan ayat pertama itu antara Alhamdu dan Basmalah, ya. Dan juga Nabi pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya langsung dengan basmalah, diawali dengan basmalah. Makanya jadi perbedaan khilaf ya di antara para ulama ya untuk ayatnya. Baik. Kemudian juga bisa dilihat sama antum itu keutamaan surah Al-Fatihah itu dibaca saja ya. Tadi sepintas sudah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat di halaman 19. Nah, ini menjadi pendalilan utama kenapa ya Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat. Di antaranya menggunakan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya juga orang yang keliru di dalam bacaannya. Ya, keliru di sini nanti kita harus perhatikan kekeliruannya ya, merubah mana atau tidak ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tajibu qira'atul Fatihati bi jami' hurufiha wa tashdidatiha. Ya, maka wajib yang membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya itu bi jami' hurufiha, dengan semua huruf-hurufnya, jangan ada yang dikurangi. Wa tashdidatiha, dan juga semua tashdid di dalam surah Al-Fatihah, karena kalau kita menghilangkan tashdid di dalam surah Al-Fatihah ini bisa merubah makna. Ya. Falau asqata minha harfan, kalau kita meninggalkan satu huruf saja, atau khaffafa musyaddadan, merubah yang bertasydid menjadi tidak bertasydid, au abdala harfan bi harfin, atau merubah huruf dengan huruf yang lain, lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sah salatnya di dalam bacaannya di dalam salat tersebut. Wa sawa'un fihi dhadu wa ghairuhu, sama saja itu huruf dhad atau yang lainnya. Kenapa di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan sama saja huruf dhad? Karena nanti huruf dhad ini ada pembahasan para ulama bagaimana yang tidak bisa membaca huruf dhad. Ada sebagian ulama yang memberikan uzur ya kalau memang tidak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian juga nanti di antara membaca surah Al-Fatihah itu kita harus lihat ya bacaannya itu sampai merubah mana atau tidak. Ya. Dan juga kita harus tahu juga, karena nanti di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih sah salatnya orang yang huruf shadnya berubah menjadi sin, contohnya shadnya menjadi huruf sin, karena nanti ada riwayat yang lain membaca as-sirat menjadi as-sirat pakai huruf sin. Bahkan 3 cara ya, ada as-sirat,
as-sirat, az-zirat pakai zai. Nah, itulah lahjah orang Arab. Dan itu diizinkan, ada sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun kita menggunakan riwayat Hafs an Asim tetap harus pakai huruf shad. Berbeda kalau ada yang keliru. Ya beda, nanti kalau yang keliru beda lagi. Baik, seperti itu ya. Nah, kemudian poin tiganya dalam surah ini, dalam surah Al-Fatihah ini membahas hukum-hukum tajwid. Ya, hukum-hukum tajwid. Jadi di dalam membaca Al-Qur'an, ya, di dalam membaca Al-Quran, apa letakkan di sini? Di dalam membaca Al-Quran, kalau bacanya ingin bertajwid, ya, itu ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama hukum tajwid, ya, ahkam tajwid. Yang kedua al-fasahah, fasahah. Nah, sebenarnya bahkan orang yang keliru di dalam membaca Al-Quran tidak terlepas dari dua ini. Salah hukum, salah al-fasahahnya. Nah, ya. Apa itu ahkam tajwid? Ahkam tajwid itu seperti misalkan mad, ya. Kita tahu mad ini seperti apa, di mana letak mad, bagaimana cara membaca huruf mad, seperti itu ya. 2 harokat seperti apa, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, bagaimana cara mempraktekannya. Nah, itu namanya hukum tajwid, ya. Di antara yang lain misalkan hukum tajwid ada ikhfa, ya, ikhfa, idgham, iqlab, gunnah. Nah, itu masuknya ke dalam ahkam tajwid. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ada beberapa hukum tajwid, di antaranya bisa dilihat lam jalalah di lafaz Allah, ya. Nanti ada kaidah tebal tipis di sana. Kadang lam itu dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Kemudian ada alif lam ta'rif, ketika bertemu dengan alif lam kadang dibaca idgham ar-rahman, kadang dibaca idhar al-alamin, ya, seperti itu hukum tajwid. Kemudian mad tabi'i, idhar halqi, idhar syafawi juga ada. Mana idhar halqi di surah Al-Fatihah? Anta. Mana idhar syafawi? Alaihim ghairi, ya, seperti itu. Kemudian juga ada mad alif lis sukun. Setiap akhir-akhirnya kita baca dengan alif lis sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga hukum tajwid, ya. Kemudian juga ada mad lazim. Di mana mad lazim? Waladhdallin, ya. Kemudian juga ada hamzah wasal. Hamzah wasal di ar-rahman, ar-rahim, ya. Kemudian di ihdina. Nah, itu juga ihdina itu adalah hamzah wasal, ya. Kadang dibaca i, kadang dibaca u. Jadi ahkam tajwid ini sifatnya itu kadang-kadang idhar, kadang idgham, kadang ikhfa, kadang jadi a, kadang jadi i, kadang jadi u. Misalkannya kalau dia di hamzah wasal, kadang tebal, kadang tipis. Nah, itu yang berkaitan tentang ahkam tajwid. Nah, intinya di dalam ahkam tajwid ini ada dua, ya, ada dua intinya. Yang pertama mad, ya. Yang pertama apa? Mad. Yang kedua gunnah, ya. Yang kedua adalah gunnah, ya. Nah, yang pertama apa? Mad dan gunnah. Dua inti dari ahkam tajwid itu. Dan di dalam surah Al-Fatihah belum ada gunnah, baru hanya mad saja, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fasahah. Nah, lihat di poin keempat, di antara kefasihan yang harus dilatih dalam surah Al-Fatihah itu masuk ke dalam bab fasahah. Apa itu fasahah?
Fasohah itu ketepatan bunyi huruf. Ya, ketepatan bunyi huruf. Dari huruf hamzah sampai huruf ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bacaan huruf-huruf hijaiyah tersebut sudah benar, nah itu sudah fasih. Nah, benar itu ditinjau dari mana fasih itu? Pertama, dari makhraj dan sifatnya. Makhrajnya, letaknya benar atau tidak? Ya, karena letak berbeda itu yang akan bisa merubah bunyi. Ya, termasuk apa lagi yang bisa merubah bunyi? Sifat. Ya, sifat beda bisa merubah bunyi. Contoh huruf jim coba. Ya, kita tambah sifatnya nafas ngalir. Beda bunyi. Nah, jadi fasohah itu bunyinya harus sama dengan huruf kita, antara hamzah, ba, ta, sa sampai huruf ya. Nah, itu baru fasohah. Nah, gitu ya. Dan orang ketika baca Al-Quran kelirunya itu saja. Yang pertama, hurufnya kurang fasih. Yang kedua, hukum-hukum tajwidnya ada yang keliru. Madnya, letaknya ada yang keliru. Cara panjangnya keliru. Ya, seperti itu. Gunnahnya keliru. Nah, itu saja. Keliru itu dua hal. Ada satu lagi kekeliruan apa? Tidak lancar baca Quran. Nah, itu juga diantara penyebab kekeliruan. Jadi ada 3 penyebab kekeliruan di dalam hukum tajwid: fasohah, huruf ke huruf, dan yang ketiga tidak lancar. Nah, gitu ya. Makanya ketiga hal ini harus kita kuasai, terutama di dalam surah Al-Fatihah. Nah, tadi ana rinci di dalam Al-Fatihah ini belum banyak tentang hukum tajwid. Ya, maka inti dari surah Al-Fatihah ini kita harus fasih dulu pengucapan huruf-hurufnya. Ya, fasih huruf ini bukan hanya huruf alif ba, bukan, tapi sesuai dengan keadaan harokatnya. Nah, contoh misalnya coba a, i, u. Kemudian keadaan yang berikutnya ba, dalam keadaan sukun, bi, bu. Kemudian dalam keadaan tasydid tidak ada ya kalau hamzah. Nah, huruf yang lain coba ba, bi, bu, ada. Nah, itu fasih. Kalau ada, kalau pelannya hilangkan nah, itu belum fasih. Nah, gitu ya. Coba ada, ide, ube. Kemudian langsung ke tasydid. Abba, ibbi, ibbu. Kemudian keadaan yang lain tanwin, ban, bin, bun. Nah, kalau sudah fasih di keadaan-keadaan itu, kita sudah bisa baca dengan baik dalam kondisi-kondisi yang tadi kita praktekkan, berarti itu sudah fasih. Contohnya misalkan di surah Al-Fatihah, coba ha, keadaan sukun, roh. Nah, gitu ya. Nah, antara ha dengan sukun dengan ha yang harokat itu harus benar. Nah, kalau berarti itu sudah fasih. Ya, kalau ada orang yang baca misalkan al-ha jadi al-kha, keliru atau tidak? Masalahnya di hukum tajwid atau di kefasihan? Berarti permasalahan intinya ada di fasohah, kefasihan. Maka nanti kita koreksi. Nah, kenapa kita harus tahu dulu antara kefasihan dan hukum tajwid? Karena solusinya beda. Orang yang banyak kelirunya di dalam fasohah, kefasihan, huruf, solusinya cuma satu saja. Apa? Harus praktek. Ya, harus banyak praktek di hadapan guru, bukan belajar teori. Jadi sampai kapanpun antum belajar makhraj dan sifat huruf, tara praktek mual biasa. Nah, itu ya. Jadi fasohah itu solusinya salah satu adalah apa? Praktek mendengarkan bunyi guru. Nah, itu solusinya. Adapun hukum tajwid yang sering banyak keliru di dalam hukum tajwid, madnya belum bisa membedakan antara mad yang muttasil, munfasil, mad tabi'i, belum bisa membedakan antara gunnah di ikhfa, di idgham, dan gunnah-gunnah yang di tempat lainnya. Nah, itu solusinya dua berarti. Belajar hukum tajwid, teori tajwid, dan yang kedua apa? Harus talaqi juga, ya, seperti itu. Jadi solusinya beda. Nah, kebanyakan di kita di Indonesia paling banyak itu kesalahannya di bab kefasihan, fasohah. Nah, contoh lagi kita ngambil, coba ha,
Kemudian ada yang baca ha. Nah itu fasih gitu. Nah dulu, jadi harus mirip bunyinya. Harus mirip. Contoh yang lain, kita ambil contoh yang lain. Owo. Ada yang baca gha. Nah, benar atau salah? Salah. Kenapa? Kenapa salah coba? Bunyinya beda. Nah, gitu ya. Jadi salah atau tidak di dalam huruf itu patokannya bunyi. Bunyi beda salah. Gitu. Bunyi beda salah. Baik ya seperti itu. Baik, kita ulang. Ri. Kemudian kemudian ada orang yang baca go. Nah, gitu. Salah atau tidak? Padahal maknanya benar. Bahkan sifatnya pun benar, tapi bunyinya beda. Nah, gitu ya. Jadi nanti huruf ini fokusnya ke bunyi huruf. Nah, makanya Nabi tidak ada hadis yang sampai kepada kita tentang huruf, tidak ada. Misalkan Nabi membaca huruf jim, gitu ya. Gini, hamasnya keluar, gak ada. Bahkan huruf dot juga ada hadis yang mengatakan saya paling bagus huruf dotnya. Pernah dengar ya? Nah itu kata Imam Ibnu Katsir hadisnya dhaif jiddan gitu ya, seperti itu. Hadisnya dhaif ya, seperti itu. Jadi tidak ada riwayat hadis yang mengajarkan kepada kita tentang bunyi huruf, tidak ada. Sedangkan tentang ahkam ada hadisnya. Tentang hukum tajwid. Seperti Nabi membaca Al-Qur'an yang muddu qira'atahu, membaca dengan mad. Ada madnya. Nabi membaca Al-Quran yuqatti'u qira'atahu, membaca dengan waqaf wal ibtida. Nah, seperti itu ya. Jadi maka solusinya beda. Kalau belajar fasahah fokusnya kepada bunyi. Nah, nanti ketika kita praktek talaqi bersama halaqah masing-masing, nah perhatikan bunyi guru. Perhatikan ya. Nah, kalau kita ingin membantah bacanya kieu, saya mah da kieu, harus berdasarkan apa kira-kira? Bantahannya. Harus berdasarkan teori, juga harus berdasarkan praktek, gurunya benar atau tidak. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan, lihat poin nomor 5. Ya. Jadi fasahah sudah tergambar ya. Itmam harokat, sukun, tasydid. Nah, huruf-huruf itu harus antum bisa melafadzkannya dalam keadaan yang tadi kita praktekkan. Baik. Kemudian huruf hijaiyah yang harus kita latih, yang berada di dalam surah Al-Fatihah itu cuma 22 huruf saja. Dari jumlah total huruf hijaiyah berapa? 29. Nah, tong hilap deh ya, 30, 9, 28. 29. Jadi dari 29 ini di dalam surah Al-Fatihah cuma ada 22. Jadi ada huruf yang tidak ada ya, apa? Yang tidak ada. Allah tidak ada. Jadi tenang ya, yang tidak bisa membedakan Allah dengan Allah, tenang, di Al-Fatihah tidak ada. Apalagi huruf apa lagi? Sa. Shin ada tidak? Shin tidak ada. Sa tidak ada. Yang ada sin. Jadi tenang. Nah, nih yang tidak bisa baca shin, sa, kemudian sa ya, seperti itu. Nah, itu aman di surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya mudah belajar baca surah Al-Fatihah itu mudah. Bahkan kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah ini tadi tidak banyak hukum-hukum tajwid, belum ada gunnah, belum. Hanya kita praktekkan diseimbangkan di mad saja. Antum tahu mad saja. Nah, gitu ya. Bab-babnya harus dijaga. Gunnah belum ada. Belum ada gunnah. Nah, ada pun huruf, ya, huruf sudah lumayan banyak, 22. Nah, coba kita latih bersama-sama. Mulai dari alif, kalau alif mad ya, huruf mad. Huruf ba, bi, bu. Kemudian dalam keadaan sukun, ab, ibe, ube, abba, abbi, abbu, ban, bin, bun. Nah, keadaan itu harus bisa. Kemudian la, li, lu, al, il, ul, alla. Nah, nanti kita praktik di Al-Fatihah. Bismillah. Nah, tasydid harus benar. Nah, ya, coba. Alla, alli, allu. Sukun ada Al-Fatihah, lang sukun ada.
Al-Rabbil. Harus benar, pas kalinya benar. Jangan mantul. Bil, coba. Bil. Jangan bil, jangan. Bil. Nah, gitu ya. Kemudian tanwin ada tidak Al-Fatihah? Lam. Tidak ada, belum ada tanwin. Nah, ya, jadi di Al-Fatihah belum ada tanwin. Kemudian kita lanjutkan sa, si, su, as, is, us. Ada sin, ada mus, mustaqim. Nah, ya. Kemudian san, sin, sun. Nah, itu keadaan huruf ya. Nanti tangannya gak perlu dibaca. Mim, coba ma, mi, mu, am, im, an. Nah, mimnya harus benar. Ya, itu halatul huruf, keadaan huruf berfasohah. Ya, berkaitan dengan fasohah. Kalau misalkan Bapak Ibu baca surah Al-Fatihah an, nah, mantul, nah, tidak fasih. Nah, kesalahannya di pengucapan huruf. Atau misalkan di dalam harokat, coba ma, tipis ma, jangan ma. Nah, itu bab fasalah juga. Nah, gitu ya. Coba bareng-bareng ma, maliki, maudu, harus di. Nah, ada orang misalkan bacanya maudu, berarti kesalahannya di mana? Di fasohah, kurang bisa menirukan suara guru, atau belum pernah menirukan guru, ya, menirukan guru hijaiyah, ya, seperti itu. Kemudian coba ha, hi, hu, ah, ih, ihdina. Nah, itu ya. Kemudian tasydid tidak ada di Al-Fatihah. Aha, coba. Ahi, ahu, tidak ada di Al-Fatihah. Kemudian ro, ada ro, ada. Rahman, nirrahim, tebal. Ro, dijaga tebalnya. Ro. Nah, kemudian ha, hi, hu, roh, tipis, jangan roh, tapi roh. Nah, gitu ya. Kemudian nun, an, in, un, na, na'budu, an'amta. Kemudian ya, tipis, ya, jangan ya. Jangan juga Bapak Ibu ya. Nah, orang Sun. Nah, begitu salah tuh kira-kira. Baik. Bisa salah, bisa tidak, ya. Tidak salah kalau memang belum belajar. Ya, belum belajar, ayah di kampung teh wajar ke nadana pakai nada Sunda, ya tidak mengapa. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita sudah belajar, diusahakan harus sesuai dengan logatnya orang Arab. Iya. Nah, gitu ya. Jangan ya, tapi ya. Secara makhraj itu sudah benar, Bapak Ibu, ya. Ya, coba. Sekarang yang logat Sunda. Ya. Mahrajnya sama. Bahkan sifatnya pun sama. Tipis. Ya. Tipis. Cuma apa yang keliru? Beda bunyi. Jadi bunyinya beda. Jadi kita Bapak Ibu ya harus sensitif ketika mendengarkan bunyi dan mempraktekkan. Nah, tiap orang nanti beda-beda. Ada yang langsung tiasa nurutan. Ayo nulami gitu. Lami tiasa nurutan. Ya, seperti itu. Makanya di sana butuh doa, ya, butuh doa. Kemudian da, coba da. Ini orang Arab. Da. Di. Du. Di. Din. Nah, nanti kan ada di saudara kita, misalkan di orang Jawa akhirnya din. Nah, gitu. Nah, beda ya. Makhraj benar. Tapi apa beda, Bu? Jadi tidak selamanya keliru itu salah makhraj, tidak. Keliru itu kompleks nanti. Ada yang karena bunyinya beda,
Ya kalau punya beda pasti salah lah maksudnya. Ya. Ada yang karena tidak lancar, ya tidak lancar baca Al-Quran. Nah kalau yang tidak lancar baca Al-Quran, solusinya gimana? Banyak baca saja di rumah, banyak baca, ya. Kemudian juga banyak berlatih. Baik. Kemudian huruf ain coba kan kita mah biasa ain itu nah padahal keliru. Yang benar coba jadi tempelkan, lepaskan ain jeung ada lumayan ain ayatnya sukun oke ayat nanti kita praktekkan ya. Kemudian huruf hamzah tipis jangan i u ya. Huruf kaf coba tipis bukan ko iyyaka nah gitu ya. Kemudian ta ti musta bukan to tapi ta bukan juga ta jadi bukan ta bukan to ta. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya yang banyak itu yang salah atau yang benar? Bunyi yang banyak itu bunyi yang salah atau bunyi yang benar? Bunyi yang benar itu cuma satu saja. Coba ta. Nah, itu bunyi yang benar. Bunyi yang salah ya salah gitu. Salah gitu. Makanya tidak salah nanti para ulama ada yang menulis surah Al-Fatihah itu apa? 200 kesalahan. Karena salah itu relatif. Bisa beda-beda. Tiap orang bisa beda-beda. Ya, tiap negara beda-beda. Orang Jawa di Indonesia Jawa, Sunda beda. Orang Jawa ketika bertemu dengan jin itu beceknya siga cek. Ya, ca orang Jawa. Bertemu dengan orang Sunda jinnya itu berlebihan. Ja berlebihan. Ya, seperti terlalu menekan. Ya, sebenarnya makanya orang Anda pernah ya ada orang Sunda jualan bizon. Cuma mijon pakai jin. Jadi orang Sunda itu zai juga jadi jin. Nah, kalau bertemu orang Jawa, karena pernah di Jawa Bu ya. Kemudian ada yang jualan bizon. Ya. Itu jadi mison Bu. Di Jawa itu mison. Anda juga heran kenapa ada mison. Nah, di Jawa memang huruf jim kesalahannya banyak. Orang Jawa itu jimnya keluar jadi seperti sin. Nah, itu perbedaan ya, tiap daerah nanti berbeda-beda. Orang Sunda misalkan huruf fa. Nah, hurufannya apa? Pa. Nah, gitu ya. Tapi di Al-Fatihah mah daya huruf pa. Jadi tenang ya. Jadi orang Sunda insyaallah biasa baca surah Al-Fatihah ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Di dalam kesalahan itu relatif ya, bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Bisa dibahas sedikit, bisa dibahas banyak gitu ya. Contoh misalkan anak yang bahas alhamdulillah ada 1000 kesalahan bisa ya punya. Nah, bisa saja seperti itu. Cuma tidak terlalu panjang-panjang. Kita mengenali kesalahan itu hanya untuk pelajaran saja agar kita tidak masuk ke dalam kekeliruan tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya ke halaman 21. Nah, ini peringatan-peringatan ketika membaca surah Al-Fatihah. Nah, iya orang langsung praktek ya. Bapak Ibu orang langsung praktek dari Al-Fatihah, dari basmalah, dari syahadah ya. Anda bacakan, kemudian nanti kita bahas yang ada di sini. Ya, kita bacakan ya dari syahadah, kemudian Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam belajar baca Al-Qur'an itu yang pertama jangan dulu banyak gaya. Nada semuanya jangan dulu banyak gaya. Biasa saja. Bising kayaknya saya biasa-biasa aja dengan nada. Memang seperti itu ya.
ketika belajar demikian. Jadi jangan banyak gaya. Sesederhana mungkin, kalau bisa sederhana mungkin. Mulai dari bacaannya semuanya, ya, agar nanti bisa diikuti. Ya. Kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, perhatikan pada lafaz bismi. Nah, bab fasih kefasihan. B-nya jadi B. Nah, hati-hati. Bes, hati-hati. Yang benar B. Coba B. Nah, ini bab kefasihan, Bapak Ibu, ya. Karena ada orang yang baca B, ada yang mirip B, ya. Yang benar ada I, B. Nah, kemudian bismi. Millahi. Nah, lamnya tasydid. Jangan hilang hentakannya. Contoh, bismillah. Nah, itu hilang hentakannya, keliru. Yang benar bismillahi. Coba. Bismillahi. Nah, gitu ya. Kemudian hi-nya, ini banyak yang hilang hi-nya kadang, ya. Contoh, ada orang baca ini. Bismillahirrahman. Hi-nya hilang. Kenapa bisa hilang huruf? Biasanya karena terlalu cepat bacanya. Thailand juga musimnya di taraweh bacaan cepat, ya, ya, bahkan cepat, ya. Nah, itu keliru bacanya seperti itu dan itu dilarang, ya. Itu namanya al-hadromah. Hadromah itu menghilangkan huruf sampai hurufnya tidak terdengar. Nah, gitu. Itu keliru, ya. Itu keliru dan tidak sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Kemudian kita lanjutkan bismillahi. Coba. Bismillahi. Hiu. Awalnya tebal. Tasydid. Hiu. Nah, nanti kan tasydid banyak, ya, roh banyak di ayat yang lain. Nanti prakteknya sama, ya. Prakteknya sama. Kemudian kita ulang. Hiu. Roh. Nah, hanya ngalir. Roh. Jangan roh. Rahmani. Nirrahim. Nah, himnya kasrah. Him. Jangan nirrahim. Him. Nah, kemudian juga jangan ngirum. Him. Coba. Nah, gitu ya. Ngirum, tong ngirum. Nah, kira-kira gampil ngirum, gampil ente. Nah, gitu ya. Gampil ente, alhamdulillah. Him, coba. Baik. Nah, seperti itu, jangan ngirum. Nah, kalau ngirum tadi itu masuknya ke mana? Kesalahan fasoha atau hukum? Fasoha, ya, ke dalam fasoha. Bunyinya jadi beda, makanya dilarang. Him, coba. Baik. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan dulu ya. Coba. Alhamdu. Nah, perhatikan di ha-nya banyak yang berubah jadi ha. Hati-hati. Al-ha. Hati-hati. Al-ha. Nah, bisa dilihat di kotak di sini. Al-ha itu segala puji. Kalau pakai ha, kehancuran, maknanya jadi kehancuran. Ya, alhamdu jadi kehancuran. Nah, kalau alhamdu itu segala puji, ya. Baik, seperti itu. Nah, ini hati-hati. Ini hal-hal yang bisa merubah makna. Kemudian lillahi. Li kasrah. Lillahi. Rabbi. Ba tasydid. Ra tebal. Rabbi. Rabbil. Ngalir. Harus tenang alirnya, jangan terburu
jangan. Rabbil coba. Rabbil Sampai benar-benar mengalir. Jangan juga mantul. Ada. Ya. Rabbil coba. Rabbil Alamin. Ain coba. Jangan ditekan di ainnya. Nah itu keliru, maknanya nanti berubah. Yang asalnya Maha Penyayang jadi Ar-Rahim. Rahim itu merdu, suara yang merdu ya. Nah, definisi gunnah itu apa? Sautun rahimun, suara yang merdu. Nah jadi rahim itu merdu pakai kha ya, maka hati-hati ya. Keliru makna huruf, makna pun akan keliru. Jadi ketika kita menjaga huruf-huruf, sedang menjaga makna keaslian Al-Quran ya, seperti itu. Karena Al-Quran ini jangan ada perubahan dari segi lafaz ataupun dari segi makna. Kemudian kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Silakan. Maliki Yaumiddin. Maliki kafki Maliki Yaumiddin. Dan hati-hati keluar nafas. Yaumiddin. Nah, hati-hati. Yaumiddin. Coba. Yaumiddin. Baik. Nah, lihat perhatikan di sini. Kalau Yaumiddin menjadi Yaumiddin, nah, nanti maknanya berbeda. Ad-din, Yaumiddin maknanya apa? Yaumul jaza, hari pembalasan. Sedangkan ad-din apa? Buah tin. Jadi kalau baca Yaumiddin jadi hari tin, gitu. Hari buah tin. Nah, duka tak maksana kumaha. Hari buah tin itu panen atau menanam tin ya, buah tin. Maka hati-hati di sini. Perhatikan huruf dalnya ya. Adapun kalau keliru misalkan tadi kalau orang Jawa jadi ad-din, nah itu sebenarnya tidak merubah makna ya, tidak sampai merubah makna. Cuma kurang pas saja bunyinya. Termasuk orang Sunda. Orang Sunda itu ketika baca huruf dal, posisinya ada di tengah di langit-langit bagian tengah. Coba dapur coba. Nah, di tengah ya. Dal. Nah, orang Sunda. Orang Arab itu bukan di tengah. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri pangkal atas. Da. Itu orang Arab. Ya, Al-Quran seperti itu. Da. Di. Du. Sekarang ke belakang kan seperti orang Sunda. Da. Ke depan kan da. Belakang da. Beda kan? Nah, beda. Beda orang Sunda dengan orang Arab. Ya. Nah, tapi sampai merubah makna tidak kalau seperti itu? Tidak sampai merubah makna. Cuma kurang pas saja. Kurang pas bunyinya dan harus diperbaiki. Ya, meskipun makhrajnya jadi beda barusan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada lafaz iyyaka. Ini ada tasydid ya. Ada tasydid harus dihentak. Coba. Nah, jangan dilamakan. Jangan. Harus hentak. Iyyaka. Kenapa harus dihentak? Karena kalau dilamakan, Bapak Ibu ya, jadi nanti seolah-olah kita baca in di depannya ya. Coba. In ya jadi gimana? Iya. Nah, jadi seperti itu.
dihentakkan. Coba. Iya. Baik. Nah, apalagi kalau dibuang ya-nya. Ya, tasydid ya-nya. Iyyaka. Coba. Maka itu keliru, maknanya bisa berubah. Yang asalnya iyyaka hanya kepadamu, kalau iya itu maknanya adalah dawu syamsi, cahaya matahari. Bahkan ini maknanya nanti bisa berubah fatal. Ya, bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, pada lafaz iya ini ada cara baca yang berbeda-beda. Ada iyyaka, ada hayyaka, ada juga iyyaka tanpa tasydid. Cuma yang kedua itu iyyaka atau hayyaka itu mardud, bacaan yang tertolak. Tapi di dalam bahasa Arab ada. Karena orang Arab itu terkadang mengganti hamzah jadi ha. Hayyaka. Asalnya iyyaka, ada yang demikian. Ya, tapi tidak ada sanadnya, juga tertolak dari bacaan Al-Qur'an. Maka yang sahih itu yang ini. Iyyaka. Coba. Iyyaka. Ditambah kalau tasydidnya dibuang nanti maknanya akan berubah. Ya, dawu syamsi, cahaya matahari. Ya, maka ini fatal nanti, na'budu iyyaka. Nah, nanti maknanya jadi fatal ya. Maka hentakan meskipun sedikit. Iyyaka. Coba. Iyyaka na'budu. Nun tipis na. Ain ngalir na. Budu. Budu tipis. Budu. Tok bodo. Tok itu. Ya, tambah tebal. Na'budu. Coba. Na'budu. Jadi bukan o bunyinya ya. Jadi bodo, budu. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa iyyaka nasta'in. Nah, perhatikan di F ya, di poin F di bawah ada jaga sifat hamas pada huruf sin ketika membaca lafaz nasta'in. Ya. Hati-hati jadi idgham, hati-hati diidghamkan. Nah, gimana contoh diidghamkan nih? Banyak yang baca Al-Qur'an ya, sinnya kurang jelas langsung pindah ke ta. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kanasta'in, atau taknya tidak jelas. Nasta'in. Nah, itu keliru. Ya, kenapa? Karena sin dengan ta ini sifatnya sama, napasnya mengalir, baik huruf ta ataupun huruf sin. Nah, terkadang kalau ada huruf yang keduanya ini sifatnya mengalir, napasnya mengalir, terkadang tercampur. Contoh yang lain, misalkan kadzabat samud. Banyak orang yang baca kadzabat samud, tanya hilang. Harusnya kadzabat samud. Contoh yang lain, fakanat saroba. Banyak yang baca fakanat saroba, taknya hilang. Nah, tercampur ya. Termasuk di sini pada lafaz nasta'in. Ya, taknya jadi hilang, terpengaruh oleh sin, atau sinnya hilang terpengaruh oleh huruf ta. Ya, bisa dibaca nasta'in atau nasta'in. Taknya tidak jelas, taknya tidak jelas. Coba ta. Nasta. Nah, itu harus dijaga, dijelaskan ya. Dan ini diingatkan oleh Imam Ibnu Jazari, kata beliau wara'i syiddatan bikafin wa bita. Jaga huruf ta, contohnya pada syirkikum wa tatawaffa. Coba tatawaffa. Dijaga taknya. Jadi huruf ta, huruf kaf, ketika harokat yang dominan itu sifat kuatnya. Coba ta. Sifat hamesnya nanti dominan ketika sukun. Coba at. Ta juga jangan ca, jangan keliru ya. Huruf kaf misalkan ha. Kenapa seperti itu? Hames Ustaz. Oh iya betul hames, cuma kalau ketika harokat
tidak sedominan itu harusnya. Ya, contoh coba. Sekali lagi, ta, kuat, ta, ti, tu. Jangan ta aja. Nah, itu berlebihan, ya, itu keliru juga. Ya. Baik, kita ulang. Nasta'in. Coba. Nasta'in. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kasrah ihdina. Ihdinas si. Nah, ini tebal. Nasi. Si. Kita riwayat Hafaz itu bacanya huruf shad. Nasi. Nah, nanti ada riwayat yang lain, bahkan jumhur ulama qiraat sin, pakai huruf sin. Nah, kalau kita yang pakai shad itu shad, coba si. Shad, ya, ditebalkan. Baik. Nah, gimana kalau jadi sin? Kalau belum bisa, ya semampunya sampai berubah sampai huruf shad, ya. As-si. Ro, tebal. As-sirata. Wal. Ro tebal, lam tipis. Wal. Jangan tol, jangan tol. Mustaqim. Nah, lihat di G, ya, tipiskan huruf sin pada lafaz mustaqim, sinnya. Nah, hati-hati. Nah, kita baca lafaz mustaqim, terkadang mulut kita terus monyong di huruf sin, ya, terpengaruh dengan mim dhammah. Contoh, coba mu. Nah, harusnya ditarik mus. Nah, ditarik juga bukan jadi nyengir, bukan, tapi kembali ke posisi awal. Mus. Jadi bukan ditarik maksudnya mus jadi nyengir, bukan. Ya, oke, baca Quran senyum-senyum. Jadi tidak. Mus. Jangan monyong. Mus, jangan. Mus. Nah, gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, ini hati-hati kata para ulama. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari. Kata beliau, wasin huruf sin, hati-hati ketika mengucapkan sin, jangan ditebalkan ketika bertemu lafaz mustaqim, ya. Nah, jadi mustaqim ini harus ditipiskan karena rawan menjadi tebal jika kondisi mulutnya tetap monyong, ya. Coba kita bandingkan sekali lagi. Mustaqim. Silakan. Mustaqim. Sekarang monyongkan. Nah, jadi tebal. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan an'amta. Ini maknanya bisa jadi keliru kalau ainnya diganti hamzah. An'amta. Nah, jadi yang benar an'amta. Kalau an'amta pakai hamzah, ya, di kotak ada telah engkau buat merintih. Nah, itu maknanya nanti berubah. Atau terlalu cepat baca Quran sehingga hilang ainnya. Ya kan, ketika baca Quran, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta, hilang ainnya hilang. Ya, an'amta 'alaihim. Nah, jadi gitu. An'amta 'alaihim. Nah, maka maknanya akan berubah setelah engkau tidurkan. An'amta. Ya, nanti maknanya bisa berubah. Atau umumnya jadi qalqalah. An'amta. Nah, itu hati-hati. An'amta. Silakan. An'amta. Baik. Kemudian alaihim. Lihat di poin C menjelaskan huruf H pada kata lillahi alaihim. Nah, jadi huruf H ini banyak kelirunya huruf H. Banyak terutama di kita. Pertama, kekeliruan di H itu jadi H. Yang pertama, ya. Alaihim. Nah, itu. Nah,
jelas kelirunya. Ada juga keliru yang jadi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah. Contoh ketika baca Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu keliru. Jadi hamzah tashil. Tahu hamzah tashil? Bapak Ibu ketika baca lafaz a'jami coba. A'jami. Hamzah keduanya ditashil. Gimana? A'jami. Jadi tashil itu seperti yang malas ya. Itu tashil. Nah, itu namanya hamzah tashil. Orang Arab terkadang ditashil ketika ada dua hamzah beriringan. Terkadang. Bahkan di riwayat yang lain bukan di lafaz a'jami saja. Pokoknya ada dua hamzah jadi tashil. Antum, anzartahum. Orang Arab seperti itu. Nah, terkadang juga ketika baca ha karena ha ini dengan hamzah satu makhraj. Letaknya sama. Kenapa satu makhraj? Karena memang orang Arab itu kadang merubah hamzah jadi ha atau ha jadi hamzah. Terkadang seperti itu. Contoh lafaz yang dirubah, ma'un. Nah, ma'un asalnya itu pakai ha, tapi dirubah jadi hamzah. Makanya dalam bentuk jamak air apa? Mahun apa? Miyahun. Tiba-tiba ada huruf ha. Dari mana huruf ha? Karena asalnya ha, diganti jadi hamzah. Atau misalkan iyyaka dari ayyaka, iyyaka diganti jadi ha, hayyaka pakai ha. Jadi antara hamzah dengan ha ini kadang orang Arab menukarnya. Gitu. Makanya hati-hati ketika baca alaihim jadi hamzah. Dan kita banyak sering ada dengarkan, bukan hanya orang Arab ya, di Indonesia juga banyak. Biasanya itu karena terlalu cepat ya sehingga haknya hilang, bahkan berubah jadi hamzah. Contoh tadi di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu enggak ada haknya. Bismillahir. Nah, itu bukan ha, itu hamzah. Contoh yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Atau misalkan coba cek sama antum semua mana yang keliru. Mana yang keliru? Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang keliru? Kenapa? Haknya. Betul ya. Termasuk alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak keluar nafas pada haknya. Harusnya mengalir nafas. Coba him. Gitu nafasnya ngalir. Alaihim. Gitu. Lillahi. Bismillahi. Makanya diingatkan oleh para ulama ya, yang Anda cantumkan di poin C di sana, jelaskan huruf ha pada kata alaihim dan lillahi atau Allahi seperti itu ya. Imam Ibnu Jazari pernah mengingatkan wasaffiha jibahuhum alaihimu. Kata beliau, jaga huruf ha, bersihkan huruf ha dari kesalahan-kesalahan. Contohnya pada kata jibahuhum dan juga pada kata alaihim, terutama di surah Al-Fatihah di sini ya, kita harus hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, di sini hati-hati lihat di huruf ghain. Ghainnya ngalir. Mau. Tebal mau. Maghdubi. Ghairil maghdubi
Coba huruf dha dengan dha ini bedanya. Kalau dha teman to itu kalau kita sukunkan bisa dialirkan sampai lama. Contoh, coba. Coba. Gak ada bunyi Z, coba. Nah itu dha. Kalau dha tidak bisa. Coba ada bunyi cuma nggak bisa selama huruf dha. Nah sampai saat itu berarti dha-nya sudah benar. Ya, seperti itu. Coba kita praktekkan walau. Dan jangan langsung diputus, bunyinya hilang. Walau do enggak boleh. Walau dolin. Dan bunyi dotnya, bunyi tebalnya beda dengan do dikurang di orang Sunda. Nah, orang mah dodo, misalkan mah dodo. Nah, dotnya beda. Do, bukan wala do. Nah, itu tadi ya. Wala dolin. Coba. Wala dolin. Nah, seperti itu. Kemudian lamnya tasydid. Do setelah panjang nama harakat. Dol. Nah, tasydid. Dolin. Nah, seperti itu huruf bod ya. Hati-hati berubah menjadi huruf bo. Huruf bo. Baik, kemudian di waqaf ya, Bapak Ibu boleh waqaf di alaihim. Pertama boleh. Misalkan kita berarti siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, nanti khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh, harus lanjut karena ini waqaf hasan. Namanya ini waqaf hasan. Nah, lihat di poin J, Bu. Ya, Bapak Ibu lihat. Yang J, waqaf pada an'amta alaihim merupakan waqaf hasan. Waqaf hasan itu apa? Boleh berhenti, tapi harus ulang lagi. Itu peraturan waqaf hasan. Jadi waqaf itu ada 3. Ada tam, ada kafin. Kalau tam sama kafin boleh berhenti, gak perlu ulang lagi. Ya, gak perlu ulang lagi. Kafin juga sama, berhenti boleh, gak perlu ulang lagi satu kata, 2 kata sebelumnya gak perlu. Contoh yang kafin, misalkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, berarti sana itu kafin. Wa ala absarihim gishawah. Nah, langsung aja kita baca, gak perlu ngulang kembali. Justru kalau ngulang kembali nanti ada makna yang rancu. Maknanya rancu, ya, seperti di ayat tersebut. Nah, itu waqaf kafin atau waqaf tam. Nah, tidak bisa panjang lebar dibahas di sini ya. Nah, adapun waqaf hasan boleh berhenti, tapi harus ngulang kembali. Nah, pada lafaz alaihim ini kalau kita berhenti namanya waqaf hasan. Kenapa dinamakan hasan? Karena masih ada kaitan erat dari segi bahasa dengan lafaz berikutnya, dengan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga masih ada kaitan yang erat dari segi makna. Nah, jadi dilihatnya makna dan bahasa. Nah, kalau ada kaitan erat dengan lafaz berikutnya dari segi bahasa dan makna, namanya waqaf hasan. Secara peraturan itu kalau berhenti harus ulang kembali. Tapi khusus untuk di ayat 7 ya, di ayat 7 di surah Al-Fatihah ini para ulama tetap membolehkan waqaf pada kata alaihim. Dikarenakan apa alasannya? Dikarenakan Nabi pernah berhenti di sini. Nah, gitu. Makanya nanti ada yang meletakkan ayat di alaihim pertama. Itu artinya kalau ada ayat Nabi pernah berhenti di sana. Ya, seperti itu. Jadi Nabi pernah berhenti di sana. Dari hadis dari Ummu Salamah, Nabi pernah memutus bacaan Al-Qur'an dari basmalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim. Di sana pernah berhenti. Makanya jadi ayat ke-6 untuk riwayat yang lain. Nah, kalau Nabi pernah berhenti di sini,
berarti secara peraturan itu juga para ulama memberikan keringanan, memberikan udzur sebagaimana yang dijelaskan di dalam Wajazana, dibolehkan wakaf di sini sebagai pemakluman, sebagai tasamuhan. Ini dijelaskan di buku-buku ilmu wakaf wal ibtida. Adapun wakaf yang sesuai dengan sunnah Nabi itu wakaf setiap akhir ayat, ya, ketika baca surah Al-Fatihah. Karena Nabi mencontohkan demikian ketika membaca surah Al-Fatihah, ayatan berhenti di setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, ini di permasalahan wakaf. Adapun yang poin H dengan I-nya, H itu wakaf tam. Nah, ada 4 tempat di surah Al-Fatihah yang wakaf tam. Nah, wakaf tam ini tidak ada kaitan erat. Kalau kita berhenti, tidak ada kaitan dengan lafaz berikutnya dari segi bahasa, dari segi makna, sudah sempurna. Ya, contoh kalau di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu tam. Tidak ada kaitan dengan alhamdulillah, tidak ada. Dari segi bahasa, dari segi makna tidak ada. Kemudian dari mana lagi? Dari alhamdulillah sampai yaumiddin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau tidak dilanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini enggak keajak karena masih ada kaitan erat dari segi i'rab bahasa. Ini sebagai sifat, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin juga masih ada kaitan erat dengan ayat sebelumnya. Dari segi bahasa, dari segi makna, ya, seperti itu. Baik. Nah, makanya tamnya dari mana? Dari alhamdulillah sampai yaumiddin. Itu tam yang kedua. Kemudian tam yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu ayat tam. Tidak ada kaitan ke sebelumnya, ke lafaz setelahnya tidak ada. Kemudian tam yang terakhir, yang keempat, dari ihdina sampai waladhdallin. Nah, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, itu masih ada kaitan dari segi bahasa ke lafaz ke ayat sebelumnya. Kalau berarti di sana namanya berarti bukan tam. Ya, bukan wakaf tam tapi wakaf kafir. Nah, gitu ya. Nah, itu dari segi wakaf. Kemudian wakaf qabih. Wakaf qabih itu kalau dari segi bahasanya rancu. Ya. Contoh berhenti, misalkan kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, memisah antara mubtada dan khobar. Nah, itu rancu. Alhamdulillah, kita berhenti di alhamdulillah. Nah, alhamdulillah apa? Nah, gitu ya. Seperti itu namanya wakaf qabih. Atau misalkan alhamdulillahi rabbi. Nah, rabbi di sini berhenti, Bapak Ibu misalkan. Anda boleh berhenti memisah antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nah, di dalam baca Quran, di dalam ilmu wakaf, enggak boleh memisah antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Misalkan alhamdulillahi rabbi. Nah, keliru. Harusnya disebutkan mudhaf ilaihnya. Rabbil alamin. Nah, gitu. Yaumi berarti di yaumi, maliki yaumi itu sama, ya, mudhaf dengan mudhaf ilaih. Yaumiddin harusnya. Jangan berhenti di yaumi. Ya, tidak boleh. Kemudian berhenti di iyyaka. Nah, tiba-tiba iyyaka na'budunya tidak diajak, ya, tidak terbaca, itu pun termasuk wakaf qabih. Kemudian ihdina saja, ihdina apa? Ah, gitu. As-siratal mustaqimnya tidak disebutkan. Nah, ini secara bahasa ada kerancuan, tidak bisa dipahami. Ya, maka qabih. Kemudian berhenti di sirat, ihdinas sirat, tidak boleh di dalam kaidah ilmu waqaf, tidak boleh memisah antara sifat dengan mausufnya. Ya, na'at, man'ut tidak boleh dipisah, harus dibaca. Ihdinas siratal mustaqim sampai mustaqim. Nah, gitu ya. Kemudian alladzi, siratal ladzi, ada silatul mausul. Nah, tidak boleh yang mausul dengan silat mausulnya dipisah juga, harus digabungkan. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai sana. Nah, gitu. Kemudian wairil maghdub, sama ini juga jangan berhenti di wair. Siratal ladzina an'amta alaihim wair. Itu wakaf qabih. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Wairil maghdub berarti di al-maghdub juga tidak boleh. Ini termasuk wakaf qabih, termasuk pada lafaz alaihim.
yang kedua, dan ini dijelaskan di dalam buku-buku wakaf wal ibtida, bukan berdasarkan anak pribadi ya. Ada dijelaskan di dalam kitab al-ihtida dan juga kitab-kitab yang lainnya yang dijelaskan oleh Abu Amr ad-Dani ya, seperti itu. Itu salah satu contoh cara berhenti di dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi berhenti itu nanti maksudnya ada waqaf, ada qata. Kalau qata mengakhiri bacaan, kalau waqaf itu kita berhenti tapi masih ada niatan untuk melanjutkan ke ayat berikutnya, seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Adapun di belakangnya bisa dilihat di belakang, di sana ada syahadah ya. Di sini kasih syahadah nggak sih? Itu syahadah apa? Oh bukan. Ya, baik. Nah, nanti bisa diisi ya kalau nanti antum sudah talaqi. Nah di sini bisa diisi. Ini syahadah hadir saja ya, bukan ijazah sanad, bukan. Ya karena sanad itu gak boleh Al-Fatihah saja. Ya kalau berdasarkan yang anak pahami juga dinasihatkan oleh guru kami, ijazah Quran itu tidak boleh Al-Fatihah saja, harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas baru dapat ijazah. Itu pun harus dengan bil hifadz, dengan hafalan. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau yang di judul ini beda ya. Judulnya yang buatnya. Baik. Nah, bisa dilihat di sana syahadah, segala puji bagi Allah yang telah menjaga Al-Quran dengan sempurna. Salawat serta salam telah tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kemudian selanjutnya saya nama anak di sini letakkan teman-teman ditulis telah menyaksikan bahwa thalib-thalibah, nama antum berarti ditulis telah mengikuti program silsilah talaqi Al-Quran dengan menggunakan kitab Faidah Talaqi Al-Fatihah dari awal sampai akhir dengan metode menyimak. Nah, kalau yang tidak talaqi berarti menyimak saja ya. Disertai dengan mentalaqikan surah Al-Fatihah. Nah, dan nanti kalau ada sesi talaqi, nanti antum talaqikan kepada gurunya masing-masing, kepada musyaikh masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada kita semua, khususnya dalam mempelajari Al-Quran. Nah itu mungkin dicatat saja tanggalnya dan lain sebagainya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk sesi praktik per kelompok. Mohon diperhatikan terlebih dahulu karena di sini ada sedikit perubahan, khususnya yang kelompok akhwat ya. Ada perpindahan kelompok. Adapun untuk kelompok ikhwan itu cuma penambahan bagi yang belum terdata kelompoknya. Halaqah 1, saya bacakan dulu yang ikhwannya. Halaqah 1 itu tempatnya di masjid di sini berarti ya. Penambahannya yaitu Dere Sumpena sama Gilang ya. Jadi namanya yang tadi disebut itu masuk ke Halaqah 1. Dan Halaqah 2 juga tempatnya di masjid, penambahan pesertanya yaitu Rahman, Roni, dan Cep Zaki. Rahman, Roni, dan Cep Zaki masuk ke Halaqah 2 di masjid. Dan Halaqah 3, nah ini berpindah tempat saja ya. Jadi tidak di pendopo, tapi diganti ke kelas Kutab 4 untuk Halaqah 3. Penambahannya yaitu Mikda, Triana, dan Iwan. Adapun untuk kelompok akhwat, nah kelompok akhwat Halaqah 4 tempatnya di kelas Kutab 1. Kelompok awal tidak berubah ya, tidak ada yang berpindah.
ada penambahan yaitu Anna, Lina, dan ada perpindahan dari halaqah 6 yaitu Elsa, Rizkita Mukti, Solia, Yanti Mulyanti, Ayu Aulia Hasanah. Yang tadinya di halaqah 6, yang 4 orang tadi ke halaqah 4. Lanjut ke halaqah 5, tempatnya di kelas Kutab 2, dan tidak ada perubahan juga, cuman penambahan yaitu Siti Nurjana, Neng Santi, Neng Dewi, siapa ya? Mira Asriyani, Dewi Tresna Pujastuti, Titin Wartini, Dian Andriani, itu masuk ke halaqah 5 sama 4 orang tadi ya. Dan halaqah 6 yaitu dari absentian sampai akhir itu tetap di halaqah 6, di tempatnya di kelas Kutab 3, dan penambahannya itu yang dari halaqah 7 ya. Jadi yang dari halaqah 7 itu masuk ke halaqah 6. Jadi akhwat juga sama, ada 3 kelompok yang tadinya 4. Nah, penambahannya yaitu Dian saja, seorang saja. Dapat dipahami untuk kelompok akhwat? Atau sekali lagi si Puyong kali dari ya. Untuk halaqah 4 akhwat ya, di kelas Kutab 1 tidak ada pemindahan untuk yang sebelumnya, cuma penambahan yaitu Ana, Lina, dan dari kelompok halaqah 6 yaitu Elsa, Rizkita Mukti, Solia, Yanti Mulyanti, Ayu Aulia Hasanah. Paham? Nah, halaqah 5 juga sama, tidak ada perpindahan, kelompoknya masih sama, cuma ada tambahan yaitu Siti Nurjana, Neng Santi, Neng Dewi, dan perpindahan dari halaqah 6 yaitu Mira Asriyani, Dewi Tresna Pujastuti, Titin Wartini, Dian Andriani ya. Dan sisanya yang yaitu dari absen Dian Agustiani, Imas, Liga, Yulia, Lina Rusliani, itu tetap di halaqah 6, dan penambahannya yang dari halaqah 7. Jadi halaqah 7 yang tadinya di kelas Kutab 4 itu berpindah ke kelas Kutab 3, itu di halaqah 6. Tambahannya yaitu Dian. Mungkin itu saja ya. Jadi itu kelompok-kelompoknya. Dan sekarang kepada para peserta diperbolehkan untuk menuju tempat yang tadi sudah disebutkan. Oke, kita tutup dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga markas, musyrif-musyrifah tahfidz, pengajar kutab dan pengajar nahwu shorof itu disatukan satu kelompok yaitu di Pendopo. Ya, silakan untuk keluarga markas juga untuk menempati